Shalom saudara-saudara, satu kesempatan yang sangat baik hari ini kembali bisa berjumpa bertemu dengan saudara-saudara lewat media ini. Harapan saya saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Meskipun situasi saat ini kita belum pulih secara benar dari COVID-19, tetapi dengan harapan besar bahwa Tuhan pasti akan membawa kita ke dalam satu situasi yang lebih baik. Dan saya berdoa semoga saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Tentu kita harus bersyukur jikalau hari ini kita masih ada. Firman Tuhan berkata, jikalau hari ini kita masih ada, itu semua karena anugerah, kasih, karunia dari Tuhan. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Allah. Harapan saya adalah bahwa bagian bacaan firman Tuhan hari ini terus dapat memberikan kekuatan iman, terus memberikan pengetahuan yang benar, terus mendorong, terus menghibur saudara-saudara sekalian untuk kita semakin maju di dalam Tuhan, kita semakin kuat di dalam Tuhan, bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi karena Allah sumber pertolongan kita yang terus mendampingi, menopang akan kehidupan kita setiap hari di dalam perjalanan hidup kita. Nah, saudara-saudara, kesempatan yang baik ini kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-45 47. Sebelum kita membaca bagian ini, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai hari ini karena kasih karunia-Mu. Hari ini kami mau membaca firman-Mu, berkati kami, supaya apa yang kami baca menjadi bagian penting di dalam iman kami, di dalam pengenalan kami akan Engkau, sehingga kami melangkah bukan karena kuat hebat kami, tetapi karena Tuhan sumber kekuatan yang terus menopang perjalanan demi perjalanan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja mendengarkan firman Allah, tetapi dikatakan yang lebih berbahagialah kita yang melakukan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang kekasih, konteks dalam bacaan kita tadi, ayat 45 sampai dengan ayat 47 itu adalah bagian dari perkataan Daud kepada Goliat, raksasa dari Filistin yang mengejek atau mengolok akan orang-orang Israel. Situasinya pada saat itu, saudara-saudara, kita melihat bahwa terjadi peperangan antara tentara orang Israel dan tentara orang Filistin. Dan kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, kita dapat melihat bahwa peperangan yang terjadi adalah peperangan yang tidak seimbang. Kenapa disebut sebagai peperangan yang tidak seimbang? Karena pada barisan tentara-tentara orang Filistin
ada seorang pendekar, firman Tuhan ceritakan ada seorang pendekar yang tentu sudah sangat hebat dalam bermain pedang, seorang pendekar yang sudah malang melintang dalam dunia peperangan, seorang pendekar yang sudah sangat mahir bermain tombak, dan pendekar yang dikatakan ini bernama Goliat. Kalau dalam bahasa yang kita bisa terjemahkan, dia disebut sebagai monster atau dia disebut sebagai raksasa dari Filistin. Sehingga ketika dia maju ke barisan terdepan dan menantang orang-orang Israel, tidak ada satu orang pun dari tentara-tentara orang Israel yang berani maju untuk berhadapan dengan dia. Tantangan yang diberikan sangat sederhana. Dia minta supaya satu orang tentara dari orang-orang Israel itu yang mahir, yang hebat bermain pedang, tombak, dan lembing, maju berhadapan dengan Goliat atau maju berhadapan dengan dirinya. Dan jikalau dia menang, maka dia bersama dengan semua pasukan atau dia bersama dengan bangsa Filistin secara seluruhnya, mereka akan tunduk menjadi hamba dari orang-orang Israel. Tetapi jikalau tidak, jikalau Israel yang kalah, maka mereka layak atau pantas menjadi hamba dari orang-orang Filistin. Dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam bagian bacaan sebelumnya, tantangan yang diberikan oleh Goliat tidak hanya berlangsung satu hari. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa tantangan yang diberikan itu selama 40 hari. Setiap hari mereka mengatur barisan, kemudian dia maju ke depan, menantang, mengolok akan orang-orang Israel. Bahkan dari mulutnya sendiri, dia mengolok akan Allah orang Israel sebagai Allah yang tidak menang, sebagai Allah yang kecil, sebagai Allah yang tidak apa-apanya. Dari kualitas suara yang dia keluarkan, dari posisi tubuh atau kondisi fisiknya yang demikian besar, ketika dia tampil, maju dan memberikan tantangan, maka yang terjadi dengan orang-orang Israel adalah bahwa mereka ketakutan. Tidak hanya tentara yang ketakutan, tetapi Raja Saul sendiri yang menghadapi atau membawa pasukan tersebut merasa ketakutan dan tidak mampu untuk menghadapi atau berhadapan dengan Goliat. Bahkan firman Tuhan menceritakan lebih jauh bahwa mereka tidak hanya ketakutan, tetapi mereka lari terbirit-birit ketika hanya mendengar suara dari Goliat. Tentu ini menjadi situasi yang tidak baik, menjadi situasi yang sangat tidak mendukung ketika mereka akan maju ke medan pertempuran. Sebab seolah-olah mereka belum melangkah saja, mereka sudah mengalami kekalahan secara psikologis. Apalagi mereka akan maju ke medan pertempuran, sudah tentu kekalahan akan mereka alami. Nah, saudara-saudara, dalam situasi yang demikian, dalam situasi yang atau dalam ketakutan yang demikian, maka firman Tuhan menceritakan datanglah Daud. Daud datang untuk berjumpa dengan kakak-kakaknya. Dia datang bukan untuk berperang. Dia datang hanya untuk menjumpai kakak-kakaknya. Dia datang dengan tujuan untuk membawa makanan kepada mereka. Dia datang dengan tujuan untuk mencari kabar tentang keberadaan kakak-kakaknya. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka selamat? Tetapi ketika dia tiba di dalam situasi tersebut, kemudian firman Tuhan menceritakan bahwa hatinya menjadi miris karena ada satu orang tentara yang berani mengolok barisan tentara dari Allah yang hidup. Ini yang kemudian membuat dia bertanya kepada orang-orang atau kepada tentara yang ada di situ. Firman Tuhan menceritakan bahwa ketika dia mencoba untuk bertanya, justru kakaknya memarahi dia. Kakaknya berkata, menyuruh dia untuk pulang ke rumahnya dan tidak usah ikut campur dengan persoalan yang sekarang ini sedang dihadapi oleh tentara-tentara orang Filistin. Tetapi ya, firman Tuhan menceritakan bahwa Daud memang mempunyai sifat sebagai seorang pemberani. Ya. Dia mempunyai sifat sebagai seorang yang sangat berani.
Kemudian firman Tuhan menceritakan dia datang menghadap Saul, kemudian meminta kepada Raja Saul agar dia bisa maju dan menghadapi Goliat, tentara Filistin tersebut yang dia anggap sangat-sangat sombong, telah menghina akan umat Allah. Sebagai seorang raja, sebagai seorang panglima perang, tentu Saul sudah mampu menghitung secara matematika, sudah mampu menghitung secara strategi bahwa tidak mungkin Daud sanggup untuk mengalahkan akan Goliat. Karena Daud tidak mahir untuk bermain pedang. Daud masih sangat-sangat muda, tidak mahir untuk bermain lembing, tidak mampu untuk bermain tombak dan lain sebagainya. Dia masih sangat muda, belum terlatih sebagai seorang prajurit. Hal ini jelas, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam pasal sebelumnya bahwa ketika dia meminta untuk maju, kemudian Saul memberikan baju perangnya, memberikan ketopongnya, memberikan pedangnya, tetapi Daud tidak sanggup untuk membawa peralatan tersebut. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menceritakan bahwa kemudian Daud melepaskan semua perlengkapan perangnya, dan kemudian dia maju dengan 5 batu, kemudian umban yang ada di tangannya. Tentu saudara-saudara, kalau kita melihat, dia maju bukan karena keahliannya sebagai seorang yang mampu bermain umban, sekalipun itu menjadi bagiannya. Tetapi hal yang harus kita cermati adalah bahwa ketika dia berhadapan dengan orang Filistin tersebut, dia tidak maju dengan kekuatan, dia tidak maju dengan kemampuan, dia tidak maju dengan kehebatannya dia, tetapi dia maju dengan satu nama, yaitu Tuhan Pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia maju dengan satu nama, dia maju dengan nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kita bisa melihat bahwa Daud, dia mengenal Allah secara benar. Dia tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang sanggup untuk memberikan kemenangan. Dan pengenalan akan Allah ini yang kemudian memberikan keyakinan bahwa dia pasti akan menang tak kala dia berhadapan dengan Goliat. Dengan keyakinan yang pasti, dia katakan bahwa Allah akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hal yang mudah, karena Daud sendiri tadi kita pahami, kita mengerti bahwa dia masih sangat muda. Andalan yang dia punya atau modal yang dia punya hanya keberanian, modal yang dia punya hanya 5 batu, modal yang dia punya adalah keahlian bermain umban. Tetapi di atas semuanya itu, dia punya pengenalan yang benar akan Allah. Di atas semuanya itu, dia punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Keyakinan yang kemudian membawa dia untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Secara khusus dia menang melawan Goliat. Kemudian ketika dipercayakan menjadi panglima, ketika dipercayakan untuk memimpin pasukan, selalu menang, selalu meraih kemenangan demi kemenangan. Dan hal ini saya katakan sekali lagi, bukan karena hebat dan kuat dia, tetapi karena Tuhan yang menunjukkan kuasa penyertaannya di dalam kehidupan Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang kalau kita kemudian bawa dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita akui, saudara-saudara, bahwa dalam kenyataan hidup yang kita alami, saudara-saudara, kadang-kadang kita mengambil sikap seperti apa yang dilakukan oleh tentara dari Saul bersama dengan pasukannya. Ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang kita alami, kita pasang strategi tersendiri.
Ketika kita berhadapan dengan masalah dalam kehidupan kita, kita mencoba untuk berjalan dengan kekuatan, dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita. Ketika kita berada di dalam persoalan-persoalan besar, kita mau berjalan dengan kemampuan kita. Kadang kita berjalan dengan kehebatan kita, kadang kita berjalan dengan strategi yang kita bangun, dengan kemampuan yang kita miliki. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang hebat, yang sanggup untuk memberikan kepada kita kemenangan, yang sanggup untuk memberikan kepada kita kelegaan, yang sanggup untuk memberikan kepada kita damai dan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi, kenyataan hidup yang kita alami sekarang tentu ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Ada persoalan yang berkaitan dengan ekonomi, ada persoalan yang berkaitan dengan anak-anak kita, ada persoalan yang berkaitan dengan istri, ada persoalan yang kita hadapi berkenaan dengan suami, ada persoalan yang kita hadapi berkenaan keluarga besar, ada persoalan yang kita hadapi berkenaan dengan mertua, ada persoalan yang kita hadapi berkenaan dengan pekerjaan, ada persoalan yang kita hadapi berkenaan dengan sekolah atau pendidikan anak-anak kita. Ada situasi, terutama situasi yang kita hadapi saat ini, situasi yang sangat morat-marit. Saya katakan, kenapa demikian? Karena ada banyak orang yang kemudian harus putus kerja, ada banyak orang yang harus diberhentikan dari pekerjaannya karena kondisi keberadaan kita. Finansial perusahaan yang sudah tidak sanggup untuk membiayai, tidak sanggup untuk memberikan kepada kita nafkah, akhirnya dilakukan yang disebut dengan PHK atau kita dirumahkan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi satu persoalan besar. Persoalan yang kadang-kadang bisa membuat kita menjadi ketakutan, bisa membuat kita menjadi cemas, bisa membuat kita menjadi khawatir, bisa membuat kita menjadi lari dari kenyataan hidup yang sekarang ini kita hadapi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berhadapan dengan persoalan, kemudian fokus kita hanya kepada persoalan tersebut, maka tentu persoalan tersebut menjadi sangat besar, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi gelisah. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, bahwa ketika kita berhadapan dengan persoalan kehidupan kita, jangan kita mencoba untuk menghadapinya dengan kekuatan kita. Jangan kita mencoba untuk menghadapinya dengan strategi yang kita bangun. Jangan kita mencoba untuk menghadapinya dengan kemampuan kita. Jangan kita mencoba untuk menghadapinya dengan kepintaran, dengan keahlian, dengan segala sesuatu yang kita punya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan persoalan, cobalah kita melibatkan Tuhan. Cobalah kita minta Tuhan untuk ada di dalam situasi itu. Supaya dengan demikian, kita mampu untuk bisa keluar sebagai pemenang, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam cerita yang tadi kita baca. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang kita hadapi itu kadang-kadang seolah menjadi Goliat. Persoalan yang kita hadapi itu seolah-olah kadang menjadi raksasa besar yang menghadang kehidupan kita. Dan ketika kita menghadapi raksasa tersebut, kadang-kadang banyak orang yang kemudian pasang strategi sendiri, yang mencoba untuk menghadapi dengan kemampuannya sendiri. Banyak orang yang kemudian mencoba untuk menghadapi dengan kepintarannya sendiri, dengan keahliannya sendiri. Sebenarnya itu bagus. Itu bagus. Tetapi saudara-saudara, kita jangan mencoba, jangan kemudian kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Karena orang Kupang bilang kemudian kita berjalan dengan kemampuan kekuatan kita sendiri, sebenarnya kita menunjukkan kualitas kita sebagai orang yang sok jagoan. Dan hasil dari kemampuan dengan kehebatan, dengan keahlian, kepintaran kita sendiri, kadang kita bisa mengalami hal yang sama seperti Saul. Ketakutan, bahkan bisa lari terbirit-birit dari persoalan. Nah, bagaimana supaya kita kuat bagaimana supaya kita kuat dan kita bisa keluar sebagai pemenang
di dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kita perlu mengenali Allah kita dengan benar. Daud punya pengenalan yang benar tentang Allah. Dan kita juga harus mampu mengenal Allah kita dengan benar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Allah Bapa sebagai pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang memelihara kehidupan setiap makhluk. Kemudian ada Allah Anak sebagai juru selamat yang menebus kita dari lubang kubur dan memberikan kepada kita satu kehidupan kekal bersama dengan Bapa, dan ini merupakan jaminan yang kita cari di dalam kehidupan kita. Kemudian ada Allah Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur yang menuntun langkah demi langkah perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman sampai kepada kesudahan segala sesuatu, sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang kekasih, banyak orang yang kemudian tidak mengenal Allah dengan benar. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan secara benar. Hanya dengar dari orang. Banyak orang yang mengenal Tuhan hanya karena ikut-ikutan. Nah, orang-orang seperti ini ada bahaya. Kenapa demikian? Karena ketika kita hanya mengenal Allah karena ikut-ikutan, kita mengenal Allah hanya dari dengar orang lain, ada bahayanya adalah bahwa ketika kita berhadapan dengan masalah, maka kemudian kadang kita bingung, kita putus asa, kita putus harapan, dan kemudian kita cari jalan yang aneh-aneh. Kadang-kadang kita jalan pada jalan yang salah. Ketika berhadapan dengan persoalan, kita bawa masalah tersebut kepada dukun. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, kita bawa masalah tersebut kepada suanggi. Biar suanggi yang selesaikan dalam hitungan jam, dalam hitungan minggu, dalam hitungan hari. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, kita bawa persoalan ini kepada tukang santet. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, kita bawa persoalan kita kepada iblis, kepada setan, lewat tuyul dan lain sebagainya. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, kadang-kadang kita bawa persoalan, masalah kita lewat leu-leu, lewat akar-akar, lewat benang, lewat tulang-tulang, dan lain sebagainya. Ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang kadang-kadang berkenaan dengan keseharian kehidupan kita, kita bawa persoalan itu kepada minyak penglaris, obat penglaris, dan lain sebagainya. Minyak jodoh, dan lain sebagainya. Ini adalah tanda-tanda dari orang yang tidak mengenal Allah secara benar. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang tidak mengenal Allah secara benar. Ini pengenalan Allah secara ikut-ikutan. Karena mereka tidak tahu bahwa Allah Tritunggal itu setia mendampingi, menopang, menuntun langkah demi langkah dalam perjalanan kehidupan setiap orang, secara khusus orang percaya. Jikalau kita mengenal Allah dengan benar, saudara-saudara, maka tentu kita akan membawa persoalan kita pada jalur yang benar. Setiap persoalan kita bawa di dalam doa, kita bawa ke pendoa, kita bawa ke pendeta, kita bawa ke penatua, kita bawa ke diaken, kita bawa kepada para pelayan supaya kemudian kita didoakan, kita dihibur, kita dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Supaya kemudian ketika kita berhadapan dengan situasi yang amat sulit itu, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi gentar, kita tidak menjadi gelisah, kita tidak kemudian menghindari atau lari dari persoalan tersebut.
Karena kita punya keyakinan yang kokoh bahwa Allah masih sanggup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan ini adalah jaminan kepastian yang diberikan kepada kita. Bahwa jikalau Tuhan mampu memberikan kemenangan secara khusus bagi Daud pada saat itu ketika berhadapan dengan Goliat, raksasa yang sulit dihadapi oleh tentara-tentara orang Filistin, Tuhan yang mampu memberikan kemenangan kepada Daud, maka Tuhan yang sama akan mampu memberikan kemenangan, masih sanggup untuk menolong, menopang langkah demi langkah di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi, ini hal yang pertama yang perlu kita catat, yaitu pengenalan yang benar akan Allah. Hal yang kedua, setelah pengenalan yang benar akan Allah itu menetap di dalam kehidupan kita, atau dia masuk ke dalam pikiran, kemudian tinggal dalam hati, maka kemudian yang kedua adalah kita harus beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman yang harus timbul dari pendengaran. Dan pendengaran yang benar adalah pendengaran akan kitab suci atau firman Allah. Kalau yang setiap hari kita dengar gosip, yang setiap hari kita dengar adalah hebatnya orang lain, yang setiap hari kita dengar adalah hebatnya dukun, yang setiap hari yang kita dengar adalah hebatnya tukang santet, yang setiap hari kita dengar adalah hebatnya suami, yang setiap hari kita dengar adalah hebatnya pendeta, yang setiap hari kita dengar adalah hebatnya penetua, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi repot. Kepercayaan kita bukan lagi kepada Allah, tetapi kemudian bergantung kepada manusia. Ini menjadi masalah besar yang sedang juga kita hadapi di dalam kehidupan kita. Iman itu harus timbul dari pendengaran yang benar. Timbul dari pendengaran akan hebatnya Tuhan. Timbul dari pendengaran akan kuasa Tuhan. Timbul dari pendengaran akan perkasanya Tuhan. Timbul dari pendengaran akan ajaibnya Tuhan yang kita sembah. Timbul dari pendengaran akan mulianya Tuhan. Timbul akan pendengaran tentang pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Fungsinya iman apa, saudara-saudara? Fungsinya iman, Alkitab katakan bahwa iman itu menjadi fondasi. Dia menjadi dasar yang kokoh. Supaya kita mampu melihat kebaikan Allah yang tersedia di hadapan kita. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan, masalah memang itu menjadi bagian yang tidak mungkin kemudian kita buang dari kehidupan kita sebagai manusia. Selalu akan ada persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Tetapi kita ingat akan jaminan yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Banyak orang yang kemudian beriman 1/2. Satu kaki di Tuhan, satu kaki di tempat lain. Satu kaki di Tuhan, satu kaki di iblis, setan, suangi, dan lain sebagainya. Banyak orang yang beriman hanya pada hari Minggu saja. Ya. Hari yang lain, dia cari imannya pada hal-hal yang lain. Banyak orang yang beriman hanya 1 jam saja, pada jam ibadah saja. Tetapi kemudian pada jam-jam yang lain, ya, dia cari pada iman yang lain, pada batu besar, kayu besar, pada orang yang sering buat asap, orang yang sering kumur-kumur, kemudian semprot sana-sini, dan lain sebagainya. Ya. Saudara-saudara, pertanyaannya, kita ada di mana? Kita ada di iman yang sungguh-sungguh, atau kita ada di iman yang 1/2? Kalau kita belajar dari firman Tuhan hari ini, jikalau kita ingin melihat kemenangan, kita ingin melihat keajaiban Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita,
maka iman kita kepada Tuhan haruslah sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, setelah kita punya iman yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, maka lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Miliki motivasi yang murni, miliki motivasi yang benar di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada dirimu. Dalam bagian bacaan firman Tuhan tadi, kalau kita melihat sebenarnya ada hadiah yang disiapkan oleh Saul bagi mereka yang mampu mengalahkan Goliat. Harta, benda, kedudukan, wanita, dan lain sebagainya disiapkan oleh Saul kepada orang yang mampu mengalahkan Goliat. Tetapi motivasi yang ada pada Daud bukan pada itu. Motivasi yang ada pada Daud adalah bagaimana dia mengagungkan kebesaran, kemuliaan, kejayaan, kehormatan Allah di atas segala-galanya. Dia maju ke medan pertempuran bukan karena hadiah. Dia maju ke medan pertempuran bukan karena jabatan. Dia maju ke medan pertempuran bukan karena wanita. Dia maju ke medan pertempuran bukan karena harta. Tetapi dia maju ke medan pertempuran supaya orang-orang Israel menjadi percaya, supaya orang-orang Israel tahu bahwa ada Allah yang setia di pihak mereka, supaya kemudian dia menunjukkan kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa Filistin, kepada tentara-tentara orang Filistin, bahwa Israel mempunyai Allah yang hebat, Israel mempunyai Allah yang besar, Israel mempunyai Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka sedetik pun juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, mari saudara-saudara kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, ketika kita berhadapan dengan masalah, jangan kita jalan dengan kekuatan, kemampuan, kepintaran, kehebatan kita. Apa yang kita punya itu menjadi modal, tetapi modal pertama adalah bagaimana kita serahkan kepada Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kita kemenangan di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kristus, sumber segala damai sejahtera, kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Tuntun kami di jalan-Mu, supaya kami mengenal Engkau lebih dekat lagi. Supaya punya iman yang sungguh-sungguh. Dengan demikian kami boleh melihat kemenangan dan kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Dalam Yesus, haleluya. Amin.